Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Di sini saya akan memimpin lajunya presentasi kita, yaitu tentang tujuan pembangunan berkelanjutan dengan tujuannya yaitu perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh. Di sini kita langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu akan dibawakan oleh Saudara Aguy. Waktu dan tempat saya persilahkan. Yang pertama ada perdamaian dan keadilan adalah sesuatu yang perlu diusung semua negara. Tujuan pembangunan berkelanjutan ini ingin menekan segala bentuk kekerasan dan mendorong pemerintah dan masyarakat untuk menyelesaikan konflik dan ketidakamanan secara langgeng. Untuk itu, kita perlu hukum yang lebih kuat, upaya menghambat peredaran senjata ilegal, dan lebih melibatkan negara berkembang di dalam tata kelola global. Selanjutnya ada kelembagaan yang tangguh, merupakan suatu lembaga yang menggalakkan dan menegakkan undang-undang serta kebijakan yang tidak diskriminatif untuk pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya, menjalankan peran pemerintah dalam pemenuhan hak sipil bagi warga negaranya. Lanjut. Dalam hal tersebut, kita menyimpulkan ada hasil pembahasan, yaitu satu, menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai. Pada zaman sekarang, masih banyak masyarakat yang tidak bisa bersikap toleransi terhadap sesama sehingga konflik pun masih sering terjadi. Konflik sering terjadi karena perbedaan budaya dan lainnya. Dan sedih. Oke, kita lanjut karena kan di sana nge-lag sedikit. Dengan Oke, sedikit akibat fatal yang disebabkan oleh konflik tersebut. Oleh sebab itu tujuan ini dibuat untuk menyadari masyarakat betapa pentingnya sikap toleransi dan damai. Yang kedua adalah terwujudnya penegakan keadilan dengan menyediakan akses keadilan untuk semua, yaitu semua orang berhak mendapatkan akses keadilan, namun tidak semua bisa mendapatkannya. Tujuan dari poin ini dibuat untuk menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional, serta menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua. Poin terakhir adalah mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuk. Berdasarkan info yang kita dapat melalui media sosial maupun televisi, kasus korupsi dan penyuapan masih sering terjadi. Oleh sebab itu, pemerintah perlu menegakkan hukum seadil-adilnya agar para koruptor dan pelaku penyuapan mendapatkan jera sehingga tidak melakukan kejahatan tersebut lagi. Lanjut ke slide berikutnya. Oke, dilanjutkan oleh Ihsanul Effendi. Silakan. yaitu yang keempat, mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuk. Berdasarkan info yang kita dapat melalui media sosial maupun televisi, kasus korupsi dan penyuapan masih sering terjadi. Oleh sebab itu, pemerintah perlu mengaktifkan, menegakkan hukum seadil-adilnya agar para koruptor dan pelaku penyuapan mendapat jera sehingga tidak melakukan kejahatan tersebut lagi. Dan yang terakhir yaitu menghentikan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak. Memasuki zaman modern ini tidak sedikit kasus kekerasan dan penyiksaan anak yang terjadi. Kekerasan terjadi tak hanya pada anak remaja, bahkan anak di bawah umur pun ikut terkena dampaknya. Pemerintah perlu tahu menindaklanjuti kasus-kasus seperti ini dengan memperkuat sistem perlindungan perempuan dan anak yang mencakup penegakan, penanganan dan rehabilitasi perempuan dan anak korban tindak kekerasan, perlantaran dan perlakuan salah lainnya.
Oke, slide terakhir yaitu kesimpulan. Berdasarkan uraian di atas dan semua slide-slide yang sebelumnya, bisa kita simpulkan bahwa perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh belum maksimal berjalan. Saat ini sebagai negara relatif dapat menikmati perdamaian dan keadilan, tetapi di belahan dunia lain, konflik bersenjata, tindak kejahatan, penyiksaan, dan eksploitasi tidak berhenti terjadi dan semua ini akan menghambat pembangunan. Lantas, pemerintah harus segera menegaskan kapan target tersebut akan dilakukan. Perlu kita sadari bahwa target tersebut memiliki dampak yang cukup luas bagi kita semua. Oleh sebab itu, rencana harus diusahakan berjalan sesuai dengan harapan. Baik, itu saja yang bisa kita sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dari kami cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.